Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oh iya, sebelumnya kalian udah pada kenal belum sama ibu? Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ibu mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Fani. Salam kenal buat semuanya. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, sebelumnya kalian udah pada sholat duha belum? Tadarusannya? Nah, sekarang ibu juga akan membahas mengenai anak soleh yang nantinya bisa jadi penolong orang tuanya. Nah, jadi penolong orang tuanya di mana sih? Nah, bagi kalian yang nanti bisa menjadi anak yang soleh, nah kalian bisa menjadi penolong bagi orang tua kalian kelak di akhirat. Nah, ibu mau punya cerita. Nah, ibu ceritain buat kalian ya. Jadi, ceritanya ada seorang anak namanya Umar. Nah, Umar ini usianya baru 10 tahun. Nah, dia ini anak dari orang yang bisa dikatakan cukup terkenal dan cukup kaya raya karena ayahnya itu seorang eh, seorang pengusaha. Nah, dia, orang tuanya ini pengen menyekolahkan anaknya di tempat yang terbaik. Agar apa sih? Agar anaknya bisa menjadi seseorang yang hebat. Nah, setiap orang tua pasti pengen memiliki anak yang hebat. Nah, akhirnya anak tersebut disekolahkanlah di sekolah internasional yang sangat hebat. Nah, sekolahnya itu sekolah yang benar-benar luar biasa bagusnya. Nah, kemudian pada suatu hari ada acara Father's Day. Nah, Father's Day apa ya artinya? Father's Day adalah hari ayah. Nah, jadi ketika itu di sekolah semua anak bersama dengan ayahnya mengikuti sebuah acara. Anak-anak harus menunjukkan kemampuan mereka di hadapan ayah-ayah mereka. Nah, akhirnya si Umar memintalah kepada ayahnya untuk datang ke sekolah melihat kegiatan yang akan nanti ditampilkan. Tapi sayangnya karena ayahnya seorang pengusaha yang sangat sibuk, ayahnya nggak bisa datang ke acaranya Umar. Umar sempat sedih. Kemudian mamahnya Umar meminta ayahnya untuk sesekali mendatangi sekolah Umar. Nah, karena ayahnya ini sangat jarang sekali datang ke sekolahnya Umar. Jadi setiap ada acara di sekolah, hanya mamahnya Umar aja yang nganterin, papahnya nggak pernah. Nah, akhirnya untuk sekali itu, karena itu acara Father's Day, nggak akan mungkin digantikan oleh mamahnya Umar. Akhirnya mamahnya Umar bersikeras meminta papahnya untuk tetap datang. Akhirnya dengan berat hati ayahnya Umar tetap datang. Nah, kemudian ketika anak-anak lain menunjukkan bakat mereka, kemampuan mereka di hadapan ayah-ayah mereka, ada yang menyanyi, ada yang menari, ada yang bela diri, pokoknya menunjukkan keistimewaan mereka, kehebatan-kehebatan mereka. Nah, Umar malah mengaji. Nah, sebelum dia mulai mengaji, saat dia berada di atas panggung, Umar memanggil Ustadz Soleh. Ustadz Soleh itu adalah guru ngaji dia saat di sekolah. Nah, sebelum mulai, Umar ini pengen ketika nanti dia melafalkan bacaan ayat Al-Qur'annya, nah ada Ustadz Soleh yang bisa mengkoreksi. Dikhawatirkan dia salah dalam membacanya. Akhirnya Ustadz Soleh pun berkenan menemani Umar di atas panggung. Nah, ketika itu Umar pun memulai membaca surat An-Naba. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih surat An-Naba itu surat keberapa ya? Nah, nanti kalian jawab ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ceritanya. Nah, surat An-Naba ini kemudian perlahan dilantunkan oleh Umar dari ayat pertama sampai ayat kelima. Saat Umar mau membaca ayat berikutnya, Ustadz Soleh pun bilang, berhenti Umar, silahkan lanjutkan ke ayat 9. Kemudian Umar pun langsung melanjutkan ke ayat 9. Setelah melantunkan ayat 9, Ustadz Soleh pun bilang lagi, berhenti Umar, sekarang lanjutkan ke ayat 21. Kemudian Umar pun melanjutkan ke ayat 21. Baru selesai melantunkan ayat ke-21, Ustadz Soleh kembali memberhentikan lagi Umar.
Umar berhenti. Silahkan lanjutkan ke surat ke ayat ke-33. Kemudian Umar pun melanjutkan ke ayat 33. Dan terakhir Ustadz Soleh memberhentikan dan disuruhlah Umar untuk melantunkan ayat yang terakhir, ayat ke-40. Nah, setelah selesai melantunkan ayat yang ke-40, Ustadz Soleh pun dengan bangga berkata bahwa selamat Umar, bahwa Umar sudah bisa menghafalkan surat An-Naba dengan sangat sempurna, dengan bacaan yang sangat indah. Nah, kemudian orang-orang memberikan tepuk tangan kepada Umar. Kemudian ditanyalah sama salah seorang guru Umar, kenapa sih Umar memilih mengaji, sedangkan teman-teman Umar banyak yang menari, bernyanyi gitu ya. Nah, kenapa Umar harus mengaji? Kemudian Umar berkata, pernah di suatu hari ketika pelajaran Pak Soleh, Ustadz Soleh, Umar itu males-malesan belajarnya, gak mau dengerin Ustadz Solehnya. Nah, ditegurlah sama Ustadz Soleh. Nah, Ustadz Soleh bilang, barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian mempelajari dan mengamalkannya, maka kelak nanti di akhirat akan dipakaikan mahkota dari cahaya, di mana cahayanya itu sangat indah, seperti cahaya matahari. Cahaya matahari gimana sih? Sangat bersinar dan sangat indah. Dan kemudian kedua orang tuanya pun akan dipakaikan jubah kemuliaan. Jubah kemuliaannya kayak gimana sih? Jubah yang sangat indah yang gak ada di dunia ini. Wah, coba kalian bayangkan, kalian bangga gak ya kira-kira ketika kalian bisa mendapatkan mahkota dari cahaya, kemudian bisa memberi jubah kemuliaan kepada kedua orang tua kalian. Nah, akhirnya dari situ Umar bertekad untuk bisa menghafalkan Al-Quran agar nanti kelak dia bisa berbakti kepada orang tuanya dan bisa menjadi penolong orang tuanya di akhirat. Nah, akhirnya Umar berusaha keras menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kemudian ayahnya Umar yang tadinya dengan berat hati melihat Umar ke sekolah, mendengar hal-hal itu, ayahnya langsung tersentuh. Ayahnya sangat bangga ketika ayahnya menginginkan anaknya bisa berhasil menjadi orang yang hebat di dunia, tapi anaknya ternyata sudah lebih hebat dari itu. Kenapa dikatakan bisa lebih hebat? Karena anaknya si Umar sudah bisa memikirkan bagaimana nantinya di akhirat, bagaimana kelak dia bisa menjadi anak yang berbakti untuk orang tuanya di akhirat, ya. Karena ketika seseorang meninggal dunia, semua amalannya terputus kecuali 3 perkara. Apa aja? Adik udah tahu belum? Yang pertama itu adalah sedekah jariah. Nah, buat kalian yang sudah sedekah, yang sering bersedekah, amalan ini gak akan pernah putus. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika kalian memiliki ilmu dan mengamalkannya dan bisa bermanfaat bagi orang lain, ini juga amalannya gak akan pernah terputus. Dan yang terakhir adalah doa dari anak soleh. Nah, doa dari anak soleh ini akan terus mengalir pahalanya bagi kedua orang tuanya. Makanya anak-anak ibu semua harus bisa menjadi anak yang soleh, biar kelak nanti kalian bisa mendoakan orang tuanya dan pahalanya gak akan pernah putus. Nah, kemudian nanti kalian juga bisa, ketika kalian menjadi anak yang soleh, ketika nanti kita semua sudah berada di padang mahsyar, kalian anak-anak soleh masuk surga, dipanggillah sama Allah untuk masuk surga. Ketika kalian masuk surga, kalian bisa meminta kedua orang tua kalian menemani kalian di surga. Nah, siapa sih yang pengen masuk surga bareng kedua orang tuanya? Ayo. Nah, kalau kalian semua pengen masuk surga sama orang tua kalian, kalian harus jadi anak yang soleh, ya. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Nah, untuk pertanyaannya tadi ada, kalian jangan lupa dijawab ya. An-Naba itu surat keberapa sih? Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa aja sih 3 perkara yang tidak akan putus amalannya sekalipun seseorang tersebut udah meninggal? Nah, kalian langsung jawab
kirim jawabannya langsung ke wali kelasnya masing-masing. Oke? Nah, semoga apa yang sudah Ibu sampaikan barusan bisa kalian pahami ya, dan bisa menjadi manfaat untuk kalian, dan bisa membuat kalian menjadi anak-anak yang lebih soleh, dan kalian bisa jauh lebih semangat lagi untuk tadarusannya. Jadi jangan hanya tadarusan, kalian juga harus belajar untuk menghafalkan Al-Quran ya, karena ketika kalian bisa menghafalkan Al-Quran, kalian juga akan bisa masuk surga dan juga akan mendapatkan mahkota yang dari cahaya itu ya. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.